Kita lanjutkan bahasan kita tentang ilmu faraid. Sekarang kita lanjutkan bahasannya kondisi atau keadaan penerimaan hak waris bagi istri orang yang meninggal. Allah di dalam Al-Quran berfirman, walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum, yang artinya lebih kurang walahunna, dan bagi istri-istrimu ar-rubu'u seperempat dari harta waris mimma taraktum dari apa yang engkau tinggalkan illam yakul lakum walad, kalau anda yang meninggal suaminya tidak punya anak. Ya. Fa in kana lakum walad, kalau engkau punya anak, wahai suami yang meninggal, ya, falahunna sumunu mimma taraktum, maka bagi istrimu dia mendapatkan 1/8 dari harta waris. Ini 2 kali lipat lebih kecil dari pendapatan suami. Ya. Kalau suami kemarin kita bilang apa? Kalau istrinya meninggal dia punya harta, maka suaminya dapat setengah, 1/2 kalau istrinya tidak punya anak. Kan ada suami dia punya anak, tapi istri yang dinikahinya nggak punya anak dari suami yang ini. Maka hartanya, kalau dia orang kaya, istrinya, dia dapatnya setengah harta waris dari istrinya. Kalau dia punya anak, suami punya harta waris 1/4. Jadi tadi kalau istri nggak punya anak 1/4, punya anak 1/8. Jadi setengahnya lebih kurang, lebih sedikit dari bagian suami. Baik kondisinya punya anak maupun tidak punya anak. Bayyanatil ayatu anna az-zawjata halatain. Ayat ini menjelaskan 2 keadaan. Yang pertama keadaannya mendapatkan 1/4 dengan syarat tidak ada fara, tidak ada anak. Ya. Baik itu adalah cucu atau anak. Anak itu Pak dan turunannya. Anak far'un itu anaknya anak berarti cucu kan. Terus anaknya cucu itu masuk tuh. Kalau dia punya maka istri dapatnya 1/8. Kalau tidak punya 1/4. Itu 2 keadaan. Sekarang kita bahas keadaan istri yang sudah diceraikan. Az-zawjatul mutallaqatu talaqan raj'iyan tarisu min zawjiha iza mata qabla intihai iddatiha. Istri yang diceraikan, cerainya cerai ke-1 dan ke-2. Kan Islam kan ada tingkatannya Pak. Ada cerai ke-1, ada cerai ke-2, ada cerai bain namanya. Kalau udah bain itu udah 3 kali. Ya, tolak bain namanya. Enggak boleh kembali lagi suaminya kecuali setelah istrinya menikah dengan orang lain dan kemudian
dia cerai lagi dari itu, baru dia boleh menikah lagi sama istrinya. Itu namanya talak bain. Tapi kalau masih roj'i, talak 1 dan talak 2 masih bisa kembali, itu istrinya masih mendapatkan hak waris kalau suaminya meninggal sebelum habis masa iddah. Ada orang namanya Iem, ya, terus punya suami namanya Herman Plani. Anggap aja begitu, Pak. Kan dulu kan dia main sama pembantu Iem. Gitu ya. Nah, kemudian apa, ini suami istri, oleh Herman Plani, Iem ini diceraikan. Sebulan setelah diceraikan, Herman Planinya meninggal. Maka istrinya masih dapat harta waris. Karena dia masih apa? Masih ada di masa iddah. Iddah itu masa penantian apakah suaminya ingin kembali atau tidak. Ya. Itu adalah istri. Ya, kalau istrinya sudah ditalak. Ya. Wa yara al-Hanabilah tawris al-mutallaqati qabla ad-dukhul wal khulwati min mutallaqiha fi maradil maut idza mata fi maradihi ma lam tatazawwaj wa kadzalika al-khulwatu ma lam tatazawwaj wa 'alaiha iddatul wafat. Jadi kalau ditinggal mati nih, ya, gitu. Yang ditalak ini namanya itu, maka dia mendapat sama pendapatnya kayak pendapat Hanabilah, ya, pengikut Imam Ahmad bin Hambal, dia mewarisi. Itu kondisi istri, ya. Jadi istri itu kondisinya satu, dia dapat 1/4 kalau suaminya tidak punya anak, dapat 1/8 kalau suaminya punya anak. Kemudian kalau dia ditalak sebelum masa iddahnya habis, suaminya meninggal, maka apa? Dia tetap mendapatkan harta waris karena dia belum menjadi wanita lain. Dia tetap istrinya orang yang meninggal kalau masa iddahnya belum habis. Sekarang kita bahas yang kedua, keadaan anak perempuan kandung. Allah berfirman di dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaan fawqa isnataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Allah menetapkan kepadamu tentang pembagian harta kepada anak-anakmu adalah lidzakari mislu hadzil unsayain. Bagian anak laki lebih besar 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Ya, gitu. Fa in kunna nisaan, kalau anak perempuan itu, ya, lebih dari jumlahnya lebih dari 2 dan lebih gitu, ya. Maka apa? Falahunna sulusa ma tarak, maka dia akan mendapatkan 2/3 harta. Dengan catatan tidak ada anak laki. Tidak ada anak laki. Ini anak perempuan kandung nih. Ya. Dia dapat
2/3 harta kalau ayahnya yang meninggal atau orang tuanya meninggal tidak punya anak laki-laki. Nah, kalau jumlahnya sendiri bagaimana? Kalau 2 dan lebih harus 2/3. Kalau dia sendiri Allah katakan wa in kanat wahidatan, kalau dia anak perempuannya cuma 1, falahan nisfu, dapatnya setengah dengan catatan tidak ada anak laki, dia anak tunggal. Afadatil ayatu, ayat ini memberikan penjelasan lil binti salah satu al-hawal. Anak perempuan kandung mempunyai 3 keadaan. Yang pertama, annalahan nisfu in kanat wahidah, bahwa keadaan pertama dia mendapatkan setengah dari harta waris kalau dia sendiri. Artinya tidak ada saudara laki dan tidak ada saudara perempuan. Terus sisa harta ya dibagikan sama ahli waris yang lain. Contoh ini. Ada orang meninggal. Dia meninggalkan istri, meninggalkan anak perempuan, meninggalkan saudara kandung. Ya, saudara kandung. Maka anak perempuannya dapat setengah, ibunya dapat 1/8 karena dia punya anak. Sisanya diambil oleh saudara kandung. Diambil oleh saudara kandung yang laki. Sisanya itu namanya yang lain dibagikan ke yang lain. Yang penting bagiannya perempuan maka ini harus diingat-ingat ini Pak, keadaan-keadaan ini. Jadi kalau istri ada anak, ketetapannya 8. Yang lain nanti kita harus tahu lagi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Keadaan yang kedua bagi pembagian harta waris anak perempuan kandung, annas sulusaini, ya, bahwa sungguhnya 2/3 lil unsayaini fa'aksar, untuk 2 anak perempuan atau lebih, ya, anak perempuan kandung. Iza lam yakum ma'ahunna ibnun, ya, kalau tidak bersama dengan saudara laki-laki. Ini dikatakan oleh Ibnu Qudamah, ahli para ulama sepakat tentang ini. Yang kedua, yang ketiga keadaannya antarisa bitta'sibi, anak perempuan dia mendapatkannya bukan ketentuan ukuran tertentu, 1/2, 1/3, 1/2, kemudian 2/3 dari harta, bukan itu dia bagiannya. Tapi dia mendapatkannya karena asobah. Asobah itu apa Pak? Dia ngambil seluruh harta bersama orang yang dia menerima semua. Contohnya, ada orang meninggal, namanya ini asobah. Anak yang ditinggalkan ada anak perempuan 2, ada anak laki-laki 1. Maka harta itu langsung habis, Pak. Kita tidak membagi si anak perempuan yang 2 ini 2/3, tidak. Tapi dibagi setengah dari harta karena dia punya adik atau saudara laki-laki. Maka harta itu dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 2. Karena anak laki itu kan mendapatkan 2 bagian dari anak perempuan. Maka sama bagiannya, anak perempuan 2 sama bagiannya dengan anak laki. Harta langsung habis. Nah, dia nggak mendapatkan setengah dari harta karena dia sendiri, enggak.
tapi karena dia berdua, bagiannya tadi ketentuannya lidzakari mislu hazzil unsayain, bagian anak perempuan setengah bagian anak laki. Gitu. Maka kalau anaknya 2 perempuan 1 laki, langsung bagi 2. Anak laki dapat setengah harta, anak perempuan 2 dapat setengah. Nah, setengah bagian itu dibagi rata sama anak perempuan yang setengah harta itu. Berarti apa? Dia dapat setengah-setengah lagi. Dari setengah harta itu dia bagi 2. Nah, itu namanya dia mendapatkan dengan asobah. Asobah itu artinya ketentuan menghabisin harta sesuai ketentuan pembagian kalau dia punya anak laki. Kemudian itu yang dimaksud antarisa bit ta'sib, dia menerima harta waris karena asobah. Disebut asobahnya asobah ma'al bil ghair. Ya, asobah bersama dengan yang lain. Oke, sekarang kita bahas keadaan penerimaan harta waris saudara kandung perempuan. Ya. Saudara kandung perempuan. Allah berfirman, ya, karena semua ayatnya tuh jelas Pak pembagiannya. Allah tidak memberikan ruang ulama untuk berjihad tentang pembagian harta. Kenapa? Karena khawatir apa? Terjadi distorsi Pak. Yang namanya manusia itu kan ada kecenderungannya pengen dapat harta lebih. Ya kan? Coba kalau diberikan ruang ijtihadnya untuk bahaya penetapan laki-laki, bahaya buat perempuan. Langsung dituduh itu, ini gara-gara yang membagi ini laki-laki sih, makanya bagiannya lebih gede 2. Padahal itu mah ketentuan Allah, tidak diberikan ruang untuk, bahkan Rasulullah tidak diberikan ruang Pak. Rasulullah cuma diberikan ruang untuk menerjemahkan apa yang ditetapkan oleh Allah. Tapi dia langsung menetapkan langsung gitu. Ya. Maka anak apa? Di sini dikatakan keadaan saudara kandung perempuan. Allah berfirman, yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. In imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarisuha illam yakun laha walad fa in kana snataini falahunna sulusa mimma tarak wa in kanu ikhwatun rijalan wa nisaan falidzakari mislu hazzil unsayain. Surah An-Nisa. Yang artinya lebih kurang yastabtunaka Muhammad, mereka minta fatwa, minta pendapat hukum. Yastabtunaka qulillahu yuftikum, katakan Allah yang akan memberikan Anda ketetapan hukum. Apa itu? Fil kalalati, pada keadaan orang yang meninggal kalalah. Kalalah itu tidak punya keturunan. Tidak punya anak. Wa ini mru'un halaka laysa lahu waladun. Kalau ada seseorang meninggal sementara dia tidak punya anak, walahu ukhtun, sementara dia punya saudara perempuan kandung. Kenapa kita harus bilang kandung? Karena ada orang saudara perempuan sebapak doang. Ada saudara perempuan seibu doang. Ini mah seibu sebapak disebut kandung. Ya. Maka
perempuan kandung itu, saudara kandung perempuan itu mendapatkan setengah harta, ya. Illam yakun laha walad, kalau si perempuan itu tidak punya anak. Ya. Kalau punya anak, anaknya dapat. Ya. Fa in kana snataini, kalau dia jumlahnya lebih dari satu, falahunna sulusani, maka dia mendapatkan 2/3 dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang kalalah, orang yang tidak punya keturunan. Mimma tarok. Wa in kanu ikhwatun rijala wa nisa, kalau dia jumlahnya ada laki-laki ada perempuan saudara kandungnya, maka pembagiannya habis harta waris saudaranya. Apa itu? Maka dia mendapatkannya dengan asobah. Kembali ukurannya apa? Balid zakari mislu hazzil unsyain, ketetapan umum berlaku. Perempuan dapatnya setengah bagian laki-laki. Sama saudara kandung juga begitu. Kalau kita umpamanya ada orang punya adik kandung perempuan 2, terus dia punya adik laki-laki kandung 1, maka hartanya sama kayak anak perempuan 2 dengan anak laki 1, harta habis dengan asobah. Maka inilah keadaan anak perempuan, saudara perempuan kandung. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'alul akhawata ma'al banati asobah, jadikan saudara perempuan bersama dengan anak asobah, ma'al banati asobah. Lil ukhti as-syaqiqati khamsu ahwal, saudara perempuan mempunyai 4 situasi di mana kalau dia menjadi ahli waris. Yang pertama, dia mendapatkan setengah kalau dia sendiri. Illam yakum maha walad, kalau dia tidak punya anak. Wala walada ibnin, juga tidak ada anak saudara yang lain. Wala aba wala jadda, tidak ada bapa, tidak ada kakek. Wala akhun syakik, tidak ada saudara kandung laki-laki yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Itu dapatnya setengah. Kalau dia punya bapak, ya, wala aba wala jad, tidak ada bapak, tidak ada kakek. Ya, kalau ada bapak yang dapat 1/3. Gitu. Anak bisa dapatnya saudara bisa dapatnya 1/6. Itu nanti yang lainnya akan dapat yang lain. Makanya syaratnya adalah kalau tidak ada anak, tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada saudara kandung yang lain. Kalau ada saudara kandung, dia tidak dapat setengah. Dia dapatnya adalah ya bisa 1/3 dari harta saja. Kalau dia dapat dengan asobah. Kemudian dia mendapatkan 2/3 kalau dia jumlahnya lebih dari 1, inda ada mimma zukir, kalau tidak ada yang tadi, tidak ada anak, tidak ada ponakan, tidak ada bapa, tidak ada saudara kandung. Kemudian iza wujida ma'hunna akhun syakik ma'adami man taqaddama zikruhu fa innahu ya'sibuhunna wa yakunu lidzakari mislu hazzil unsain. Kalau dia bersama dengan saudara laki kandung, maka dia tidak mendapatkan setengah, tapi dia mendapatkan harta waris berdasarkan atas asobah bil ghair. Asobah bil ghair itu adalah menghabiskan harta dengan orang lain.
Dia pakai wewenang orang lain untuk menghabiskan harta. Pakai wewenang siapa di sini? Pakai wewenang saudara kandung laki. Karena kalau perempuan nggak bisa habisin, Pak. Itu. Yaskutunna bil far'il waris az-zakar kal ibni wa ibnihi wal aslil waris. Yaskutna, sesungguhnya saudara laki, saudara perempuan, saudara perempuan, dia akan gugur hak warisnya kalau yang meninggal itu punya anak. Ya. Wabnihi, dan ponakannya, si anak si orang yang meninggal, cucu dari orang yang meninggal. Wal aslul waris, begitu juga dia gugur kalau ada bapaknya, ya. Al waris az-zakar, seperti bapak, ya. Kalau ada bapaknya dia tidak mendapatkan harta waris. Kemudian keadaan nanti ada yang disebut dengan hukum terhalang untuk mendapatkan harta. Saya kasih contoh, namanya disebut dalam bab fikih disebut hirman. Hirman itu terhalang, itu ada terhalang mengambil full, ada terhalang sama sekali. Ya, contoh yang terhalang full sama sekali. Ada orang meninggalkan saudara kandung, laki, kuat dia. Tapi yang meninggal ini adiknya atau kakaknya punya anak, maka saudara kandung nggak dapat apa-apa. Terhalang oleh keberadaan anak, full itu mah. Sama sekali nggak dapat. Ya, jadi pamannya nggak dapat apa-apa tuh. Kalau di anaknya ada, gitu. Nah, ada yang tertutup setengah bagian. Kayak tadi anak perempuan, kalau saudara kandungnya nggak ada, dia dapat setengah. Tapi ketika saudara kandungnya ada, dia tidak dapat setengah. Tapi dapatnya berapa? Hitungannya kembali ke hukum asal, yaitu anak laki dapat 2 kali lebih besar daripada pendapatan anak perempuan. Nah, itu namanya terhalang oleh sebuah keadaan. Ada yang full dilarang mendapatkan, terhalang untuk mendapatkan harta waris, ada yang. Nah, itu yang dimaksud di sini. Kalau dia punya keturunan, maka saudara kandungnya nggak dapat apa-apa. Terhalang dia, disebut hirman. Kemudian keadaan saudara sebapak, saudara perempuan sebapak, ya, sama bapaknya, ibunya beda. Berarti bapaknya 2 kali menikah, dua istrinya punya keturunan. Istri pertamanya laki, istri keduanya dapatnya anak perempuan. Itu namanya saudara sebapak, saudara perempuan sebapak. Maka istilah-istilah ini kadang-kala kalau dalam ilmu Quran itu kata saudara itu harus jelas, Pak. Saudara apa? Enggak, saudara saya beneran, Pak. Iya, sebapak kandung atau seibu. Enggak boleh umum. Enggak, saya punya saudara, saya dapat harta warisnya. Jelasin dulu saudaranya, kedudukannya saudara apa. Harus jelas. Karena beda kedudukannya, beda pendapatannya. Ya, gitu. Beda pendapatannya. Yang full dengan yang setengah doang persaudaraannya.
Yang full berarti apa? Ibu, bapak sama. Kalau yang setengah, sebapak atau seibu. Bisa nggak seibu? Bisa. Ibunya dua atau tiga kali menikah. Dua-duanya, tiga-tiganya punya anak, itu namanya saudara seibu. Beda bapak. Dan pernah saya berada ke mana, berkunjung ke suatu daerah di Bandung, nggak usah saya sebutlah. Di situ rata-rata wanitanya Pak, menikahnya lebih dari sekali. Kalau cuma sekali malah dia menganggap dirinya apa? Nggak terhormat Pak, berarti nggak laku. Saya bilang, lah ada lagi. Maka di situ banyak yang kondisinya apa? Saudara seibu. Gitu. Gampang nikahnya, gampang cerainya Pak. Gitu. Ada itu, jadi Jawa Barat saya temukan, di Bandung lagi saya berkunjung ke situ lah. Pak, di sini orang kalau cuma menikahnya sekali mah nggak top Pak. Loh, ada lagi perempuan kayak begitu. Makanya ini saudara sekandung, nggak cuma seibu doang Pak. Ya ini saudara saya banyak itu. Nah ini saudara sebapa. Allah berfirman ya, keadaannya itu dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah kondisinya apa? Al-akhawat li'ad falahunna akhwalun sid. Saudara perempuan seayah sebapak mempunyai 6 situasi dalam pembagian harta waris. Yang pertama dapat setengah kalau dia sendiri. Ya. Sementara dia tidak punya saudara ya, sebapak ya. Wa an ukhtin syaqiqah, dan juga tidak ada saudara yang full. Ya, saudara perempuan yang full. Ini sebapak. Tapi ada apa? Ada orang dia sebapak yang meninggal itu kebetulan ibu istri pertama. Dia dari istri kedua. Dia punya nih, yang meninggal ini adalah saudara kandung dari yang seibu sebapak. Maka apa? Kalau dia ada yang ini, yang kondisinya cuma timpang dari sebelah doang, pendapatannya nggak dapat, dia ketutup. Beda, lebih kuat orang yang full sebapak seibu. Wa an ukhtin syaqiqah. Ya. Yang kedua, as-sulusani, dia dapat 2/3 sama kayak tadi anak perempuan kalau jumlahnya lebih dari 1. Kemudian dia dapat 1/6 kalau dia ada saudara yang saudara perempuan seibu sebapak. Bisa Pak? Bisa. Maka semua kondisinya, pokoknya ini satu nih. Ini kita runut dulu dari asalnya. Ada seorang ayah menikahnya 2 kali. Ya, 2 kali. Anak yang pertama, istri yang pertama punya 2 anak, laki sama perempuan. Oke? Istri yang kedua punya anak perempuan. Terus yang meninggal yang mana nih? Anak laki dari istri. Berarti dia kan punya saudara full nih. 1 ayah, 1 ibu. Ini cuma saudara perempuan. Maka kalau ini ada, dia cuma dapat 1/6. Saudara sebapaknya cuma dapat 1/6. Kenapa? Karena ada saudara yang full, sebapak, seibu, namanya saudara kandung.
Kalau istilah kita saudara kandung namanya Pak ya. Saya istilahnya susah kalau dalam ilmu faraid menjelas. Ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah itu yang sebapak seibu. Kalau ukhtun li'ab sebapak doang. Ukhtun li'um seibu doang. Kita istilahnya di Indonesia apa? Sekandung ya. Seibu sebapak. Ya, saudara sekandung. Kalau saudara seibu doang bukannya sekandung, Pak. Kan sama-sama ibu yang ngandungnya. Kadang istilah kita kadang-kala rancu, Pak, di bahasa kita gitu. Ayo coba nyebutnya apa coba? Yang bapak sama ibunya. Saudara sekandung, yang seibu doang istilahnya apa? Saudara seibu gitu. Padahal itu yang sama-sama kandungannya, Pak. Nah itu, jadi contohnya tadi. Dari asalnya ini ada dia punya saudara kandung, sekandung. Sebapak seibu. Dua dari istri pertama. Istri kedua cuma punya adik perempuan. Yang meninggal bukan bapaknya nih sama ibunya, bukan. Yang meninggal itu apa? Ini. Bapaknya udah lama nggak ada. Yang sekarang kita bahas ini nih. Saudara sekandung ini meninggal. Berarti dia punya saudara perempuan sekandung. Punya saudara sebapak doang. Beda ibu. Maka ini nih yang dibahas. Ini dapatnya cuma 1/6 kalau ini ada. Ya, ketutup dia dengan yang lebih dekat pembagian setengahnya. Itu yang dimaksud as-sudusu ma'al ukhti syaqiqah. Ya, al-munaffirati likamalatil sulusain. Kemudian yang kedua, an yarisna bitta'sibi bil ghair. Idza kana ma'al wahidati awil aksar akhun li'ad fayakunu lidzakari mislu hazzil unsain. Kalau ada saudara kandung sebapak, maka dia mendapatkannya dengan asobah. Kembali lagi ke hukum asal. Perempuan dapatnya setengah bagian dari pendapatan anak laki. Bukan 1/6 lagi hitungannya. Tergantung pendapatannya berapa yang dihabisin. Kalau ada harta waris yang lain, boleh jadi malah lebih kecil dari 1/6. Gitu ya. Kemudian, wayarisu bitta'sibi ma'al ghair, dia bisa mewarisi dengan asobah ma'al ghair, iza kana ma'al wahidati awil aksar, bintun au bintu ibnin. Bisa juga mendapat asobah bil ghair. Ada asobah ma'al ghair. Kalau asobah bil ghair itu, Pak, dengan saudara kandung. Itu namanya asobah bil ghair. Ada asobah ma'al ghair. Dapat asobah tapi bukan dengan saudara kandung. Tapi dengan apa? Dengan anak perempuan. Sini dikatakan nih, asobah ma'al ghair kalau yang meninggal itu punya anak perempuan. Contoh, saudara sebapaknya nih meninggal. Tapi saudara sebapaknya ini punya anak perempuan. Anak perempuan itu kan tidak menghabisin harta, Pak. Dapatnya cuma setengah kalau dia sendiri. Ya kan? Nah, terus ini apa? Saudara sekandungnya nih, dia dapatnya asobah dengan anak kandungnya. Kalau nggak ada lagi harta waris, dia dapatnya setengah juga. Sisanya namanya asobah, yaitu mengambil habis seluruh harta dengan orang lain. Jadi asobah itu ada 3 macam, Pak. Ini harus dijelasin dulu nih. Ada asobah bil ghair, ada asobah bin nafsi,
Ada asoba bil ghair, ada asoba ma'al ghair. Kalau asoba bin nafsi itu kayak anak laki, saudara laki, itu ngabisin dengan sendirinya. Nggak perlu bantuan orang lain. Ada orang meninggal, punya anak laki satu, habis sudah. Dia nggak butuh yang lain. Ada orang meninggal, ahli warisnya cuma saudara kandung. Ya udah habis sudah semua. Saudara kandung yang laki. Habis sudah itu. Gitu. Kalau tidak ada lagi harta waris yang lain. Tapi kalau harta warisnya perempuan, cuma dapatnya setengah. Paling banyak 2/3. Masih ada 1/3 sisanya. Gitu. Itu makanya disebut tidak habis. Asoba itu ngambil secara keseluruhan. Nah itu namanya asoba bin nafsi. Dengan sendirinya dia tanpa. Ada yang asoba bil ghair. Kalau ada saudara kayak anak perempuan, ada anak laki. Dia dapat ngabisin barengan sama saudara kandungnya. Ada asoba ma'al ghair. Ada saudara seibu atau sebapak, sementara dia punya apa? Punya anak perempuan, maka dia dapat 1/6 asobah. Kalau ada ahli waris yang lain. Nah itu penjelasannya tentang apa? Tentang saudara sebapak. Nah ini mungkin yang dapat kami sampaikan. Kemudian terakhir saya ingatkan, kita nggak lama lagi akan kedatangan tamu agung dari Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Tolong disyukuri. Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan ujungnya wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bisa mensyukuri. Apa maksudnya mensyukuri, Pak? Syukuri dengan tekad yang apa? Yang kuat untuk mendapatkan ampunan dari Allah.